Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya, Eko Wahyu Suryaningsih, kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita ingin kelompok kecil kita mencapai tingkat hubungan dan pertumbuhan rohani yang lebih dalam? Jika kita ingin membawa kelompok kecil kita ke tingkat berikutnya, maka kita perlu mulai berbagi tentang kebiasaan, hambatan, bahkan luka di antara kita. Itu berarti kita berbagi stres, masalah, kesalahan, kelemahan, tekanan, pencobaan, dan masalah kita. Semakin terbuka dan jujur kita berbagi dengan kelompok kecil kita, semakin dalam kita akan melangkah dan bertumbuh. Ketika seseorang bertanya kabar kita atau bagaimana keadaan kita, jangan menjawab saya baik-baik saja atau tidak apa-apa. Sulit bagi siapapun untuk membantu kita jika kita tidak terbuka kepada mereka tentang apa yang kita derita. Kelompok kecil yang sungguh-sungguh ingin belajar dan bertumbuh bersama adalah tempat di mana kita dapat berbagi tentang hal-hal yang buruk, tentang berita-berita yang memilukan, tentang stres atas situasi atau tentang perasaan yang kadang-kadang terlihat jauh. Jika kita berbicara, saat itulah orang lain dalam kelompok kecil kita dapat membantu dan menyemangati kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7-8 dikatakan, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Allah di dalam terang, maka kita bersekutu dengan satu sama lain. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kelompok kecil kita sudah tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dalam hidup kita. Karena kita tidak sempurna, tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Jangan mencoba berpura-pura bahwa semuanya sempurna. Bukan itu tujuan kelompok kita. Kelompok kecil kita telah memulai berbagai macam masalah bersama. Mari kita kembangkan itu. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, akui kesalahanmu satu sama lain dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berbagi kekuatan kita dalam kelompok kecil tidak akan membantu orang lain. Kita sebenarnya lebih membantu satu sama lain dengan berbagi kelemahan kita. Saat itulah kita dapat saling memandang dan berkata, jika mereka dapat melalui semua itu dan Tuhan dapat menggunakan kita, maka kita tahu bahwa Tuhan juga dapat menggunakan diri kita. Bersikaplah jujur tentang kesulitan dan keputusasaan melalui satu proses penyembuhan bersama. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang menghalangi kita untuk berbagi? Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus mengajak kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Menolong kami untuk bertumbuh bersama-sama dalam kasih, dalam terang firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, bertumbuh bersama di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.